wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Suara apa duduk. Aku mikir kejagong, tak kejagong aku. Yang sama kita muliakan, kita hormatin Bapak Kepala Desa yang luar biasa memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua, dan mengingatkan kepada ibu-ibu semua tadi bahwa bulan Suro itu identik dengan nyuci gaman. Maka nanti kalau bapak-bapaknya mau nyuci gaman tolong dibantu. Mau Pak Kades bar sambutan tak pasti iki bapak wis nyuci gaman mulu. Tidak, lho kok wiku sing rodong batin gaman yo opo. Yang sama kita muliakan, kita hormati bapak-bapak para kepala dusun yang hadir, Bapak Ketua dan pengurus BKM Masjid As-Siddiq ya Bu ya, Masjid As-Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang mohon izin mohon maaf nggak bisa tak sebutin satu-satu namanya, nggak apa-apa ya, tapi yakinlah walaupun nama ibu bapak nggak tak sebutin, tapi nama ibu bapak dicatat sama Allah karena malam ini ikut ngaji di Masjid As-Siddiq ini. Amin. Yang sama kita muliakan, kita banggakan tim hadroh. Hadroh itu ada artinya hadroh, hadir. Kita terangi. Bu, baru ini kan berdiri gitu, tak terangi ya. Dalam kitab Fawaidul Muqtaroh diterangkan bahwa ketika di satu majelis, satu perkumpulan kayak gini dan kumpul-kumpul ngaji gini, kemudian di dalamnya dibacakan cerita riwayat tentang Nabi Muhammad, di dalamnya dibaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Rasulullah minta izin kepada Allah. Untuk apa? Untuk hadir ke majelis itu. Sebab Rasulullah hadir ke majelis itu, maka ruh para nabi, ruh para wali juga hadir ke majelis itu. Sebab ruh para nabi, ruh para wali hadir ke majelis ini, maka rahmat dan barokahnya Allah turun dicurahkan di majelis ini. Itu makanya tadi kok berdiri lah, karena ruhnya para nabi, ruhnya para wali hadir ke majelis ini. Semua poin ngadeg-ngadeg loh, sepele. Bupati teko kabeh ngadeg, kok ya kan Pak Kades. Bupati sing teko, camat ngadeg, bojone camat ngadeg, kades ngadeg, bojone kades ngadeg, kadus-kadus ngadeg, bojone kadus-kadus ngadeg. Ibu pun milu-milu ngadeg. Padahal ibu mau bojone siapa ya kan? Tapi yang ibu ngadeg kok. Kenapa coba? Karena memuliakan bupati yang baik. Bupati manusia biasa yang juga punya banyak kesalahan dan kekhilafan, tapi ruh para nabi, ruh para wali hari ini hadir ke majelis ini karena dibacakan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti Abi Banu kalau kayak gini agak modal sedikit beli bubur. Oh siap. Dibakar bubur pewangi gitu, atau beli minyak wangi diolesi minyak wanginya sama semua jamaah yang hadir supaya wangi semua ini.
Gitu Bu. Di pesantren saya kayak gitu Pak Kades. Bakar kubur, pikir wong menyang kan. Padahal kubur. Ibu bapak ada yang nggak pernah ngaji pernah umroh kan? Di Masjidil Haram itu dibakari kubur, pewangi Pak. Tapi pewangi yang caranya dibakar, asapnya itu gitu nanti. Dan kalau bisa nanti Habib Baru pasal-pasalnya dibaca, jadi tekong-tekongnya kan. Nanti ustadznya lama naik. Nggak apa-apa lama. Yang utama itu baca fasalnya, ketimbang ceramah ini. Ceramah duit enggak. Rumah kowe cerita bayaran. Galu iki. Terus sik muka dina kok cerita bayaran Kades. Kaya bayare akeh. Aku masjid ini sapal. Terus bolak-balik aku nang kene. Wis gak usah cerita tak buka Pak Kades tak ambonge ngerti piro. Aku sik inget sing wingi ku piro sih. Namprok wis tak tambah. Jadi gitu ya, berdiri tadi itu kita memuliakan. Bahkan kalau ada orang dibacakan salat salam tadi malam kiamat itu dia nggak berdiri karena sepele. Dia nggak berdiri karena sepele Pak, menganggap itu remeh. Maka hadirnya dia bukan mendapat pahala, tapi mendapat dosa. Gitu. Apa sih kok keker? Oh iya ditutup deh, nanti makan lembek deh. Nah, ngombe loh kok eneng apa kaya enggak kudu ada sikut apa. Alah. Choco chip. Bomba apa ya? Bomba. Baik ibu-ibu. Tadi Pak Kades bilang bangga Pak Kades. Kita patut bangga memang Pak. Sekarang umat Islam udah mulai muncul kesadaran. Rasa bangga terhadap tahun barunya itu udah muncul Pak. Di mana-mana, di masjid-masjid sekarang ini udah tertular kebaikannya. Masjid ini buat, masjid sana buat, masjid sana buat. Akhirnya suasana Muharram itu sekarang orang udah gak asing Pak dengan ngaji itu. Nah dia kan jarang ya kan Pak. Nah dia acara nggak maulid mi'raj. Ustadznya iku cerita Isra Mi'raj ya iku sampai kadang kuene pun iku kayak nang kene risol. Aku mau Pak kotak belalah risol kita pangan juga kok. Makanya ustadz akeh serak berpangan risol. Kemana gue? Kakian boyo mawar. Gue duitnya orang cair saka Mekar. Mawar. Ngerti ya? Kita ngajinya santai-santai aja ya Bu ya. Nggak usah kaku-kaku. Orang sakit itu bukan hanya faktor makanan, tapi faktor pikiran. Nah iso ngaji nang omah tuh teko ngaji ilang suntuke ngono. Iki nang omah suntuk, teko ngaji ngrungokke ustaz ceramah tambah suntuk. Kabeh haram, kabeh bid'ah, kabeh enggak oleh. Bali tambah mumet. Nang omah suntuk, teko ngaji langsung suntuk Bali suntuknya enggak usah sing ceramah. Tapi sing penting eneng waktu ndak suntuk itu Bu. Paham ya Bu? Percaya nggak kalau pikiran itu buat kita sakit? Jamaah saya di Medan itu dia reunian kawan-kawan SMA, diajak ke Brastagi Bu. Di Bandari makan durian sama kawan-kawan SMA itu seneng dia. Dimakannya dua buah besar gini api sendiri entek gitu. Tapi hebat, kolesterolnya nggak naik. Padahal dua buah itu dimakan. Seneng deh ibu, Bali nang Medan, kakange, yayuke, adik-adik ora dijaki mangan durian kabeh mendek. Dibayari mendek. Ndek yo milu mangan gur loro cilik-cilik iku
dipangan kontan naik kolesterol. Jika kon lho kok iso ngono Pak? Ya faktor pikiran Ustaz. Lho, kok iso ngono? Pas nang berasa Siti pun nggak mikirin bayar Bu. Nang metan dhek mikirin bayar tek piro, terus ponakan geragas-geragas kurang. Jadi pikiran itu penting, santai, rileks, nggak usah suntuk. Iki ngaji ndelok sing ceramah ngono ini. Awak ndelok pun gila ya kan. Kalau ada dengarkan ceramah melongo aja itu cepet mati itu nanti. Wes delok kawane sing melongo senggol aja melongo ben mati ngono. Aduh, aku ngerti mau sing ngomong jibate warna apa pun aku ya ngerti ya. Gak usah tak omong lah. Bapak Ibu, nah, bangga kita umat Islam sekarang udah mulai open, peduli sama tahun barunya. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu tahun baru 1 Masehi rame orang meriahkannya. Sing cilik ya minggu, sing lajang gadis minggu, sing tuwek-tuwek pun minggu. Kabeh dituku, trompet dituku disebul. Semungi nenek itu nyupi trompet, pek gondokan nenek itu nyupi trompet aja. Aku dini kan nak wong tahun baru pada nyupi trompet, malaikat Israfil malah nyup trompet juga. Udah kan duit trompet. Malaikat Israfil Pak Kades duit trompet. Trompet sangkakala nak disebul lembek malaikat Israfil putus kiamat kita. Lho ngono ku neneng sing takon ambek aku, Pak. Ustaz, malaikat Israfil kerjanya niup trompet sangkakala. Iya ta, Pak? Lah berarti Ustaz nak ngono malaikat Israfil kerjane kok pas kiamat tok lah ya. Ya iyalah ta. Lah kok ndek takon jadi Ustaz nak ngono amit lah. Saiki malaikat Israfil kerjane ngopo iya kok lho. Ndek kok mikirke malaikat Israfil saiki kerjane opo? Ora aku jengkel kali ndoke kan ngomong oh tak rasa sik wat-wat trompet lah iku tak. Lho meresi. Gak tumpet, lah sempet disubul munine seprapat. Apa enggak kiamat seprapat kan ya? Galuh kiaman galang urung. Tapi kita bangga sekarang, kita bangga. Tahun baru Islam udah banyak orang yang meriahkan, bersyukur kita Ibu. Bapak alhamdulillah. Walaupun caranya macam-macam Pak. Eneng sing udah kayak pangan, eneng kok enggak apa-apa, wis jati kok iku yo niku. Eneng sing genduri, jarke genduri. Sing penting kita aja salah-salahan lah. Aku rek guyu bae wis aman iku, Pak. Nek guna arep mabuk ngono ya mabuk. Aku pernah ndok kaya ngono kan pas masih nari-nari ngono kan. Kok siji jegang-jegang ngono. Terakhir wong gila kan. Wong ini pun heran, Pak. Iki ndang ngira dilebokke kok siji wis kejet-kejet ngono kan. Kayak rupane nek ngene ambek penonton iki. Kan. Penonton dia wedi minggir, golek lari ae. Pawange heran lho, iki kok bahaya dikejar ambek pawang. Nang semok-semok nek dikejar ambek pawange. Rupane nek ngomong, "Aja dikejar aku sak ngese ngono." Aduh ya Allah. Bang, coba geserkan kursi itu ke sini, Bang. Biasa duduk lah kok. Kayaknya tersiksa kali aku berdiri gitu. Betul Bang. 2 orang, nanti kau ke PC biar agak 1 jam ya kan, kalau berdiri setengah jam lah. Malah 2 jam orang saung juga ya. Mau wis tak critake mau nang kono. Agak timbul. Gak krungu ya kan, aku bali delok HP, mama-mama pada WA rame, Ustaz suaranya nggak dengar sampai belakang katanya gitu.
Ya aku pun alhamdulillah, berarti kan itu nggak krungu sing tak sampai ke manggil kan. Wis tak ulangi ya ini lah. Ya. Nggak krungu kan? Ya Allah. Wah, iya rame banget ibunya tak delok nyai jamu. Jambret, jambret tak pikir jambret itu apa? Rupanya jambu renteng. Ya Allah. Yes, Bu. Kita bangga sekarang. Tahun baru kita udah banyak orang yang peduli. Tadi korih kita baca surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ilal akhir ayat. Dalam ayat itu diterangkan dalam sebulan itu, dalam setahun itu ada 12 bulan. Ibu apa 12 bulan itu? Ibu-ibu ada yang hafal 12 bulan itu? Ada? Siapa sing hafal coba ayo? Kok Pak Januari, Februari, Maret ya Allah. Awak iki kok Januari. Muharram lho, Pak. Kok Januari? Wong cerita surah kok Januari. Muharram. Jadi aku kayak merempeng gak nyambung. Muharram kok Januari. Salah banter pula itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul anak kok akhir nyambung gampang. Berawal ya akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir. Kok Julhijjah terakhir? Iya, iki pun iya. Boyoe tangan mek ngene-ngene, tapi ujung-ujunge Julhijjah. Rabiul akhir, Jumadil awal. Apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, sama aja Ramadan royo. Syawal, Dzulqa'dah, Julhijjah. Dia hafal Bu. Dia hafal itu. Oh, sok ini. Saya muslim sama ibu. Bapak mohon izin, mohon maaf. Mulai hari ini lahir anak, lahir cucu, catat. Tanggalnya jangan miladiah aja, tapi catat tanggal hijriahnya. Kenapa? Dari hukum syariat yang dihitung itu umur menurut hitungan kalender hijriah, bukan umur menurut hitungan kalender miladiah. Contoh, semua ngaji. Contoh, tanda balik perempuan apa? Haid, menstruasi. Tanda balik laki-laki, kok sunat nantinya ya Allah. Sarapan-sarapan pun nambah sing mau salat juga. Kok sunat sih? Ihtilam itu mimpi basah. Iya, aku sak jam nang kene tak iso setruk kaya iki. Mimpi basah. Kalau sunat itu nggak tanda balik ya Pak. Sunat itu nggak tanda balik. Nabi Muhammad cucunya Hasan Husain lahir 7 hari disunat, dikhitan. Awak nak bapak nggak narik, nggak sunat. Itu makanya Bapak Ibu, mohon maaf. Anak kalau belum khitan, laki-laki, anak kalau belum sunat,
Jangan waktu ibu sholat, bapak sholat, dia di pangkuan kita duduk lama, batal sholat kita. Kok gitu? Karena anak laki-laki yang belum khitan, belum sunat, di ujung gaman itu, gaman. Aku cerita Pak Kades kok gaman. Yes. Di ujung gaman itu ada najis. Berarti kalau dia duduk lama, diem, udah. Berarti kita sholat membawa najis. Bukan anaknya dikatakan najis, bukan. Tapi anak itu membawa najis dan dia duduk di kita apa di badan kita sholat datang. Jadi cekel geser sembahyangnya. Munggahnya cekelnya gesernya. Termasuk pakai pampers. Pakai pampers kan di pampers itu kencing. Najis nggak itu? Najis. Apa mamanya sembahyang, anaknya di bangku nganggo pampers. Walau ibu nggak kena najisnya, tapi ibu sedang membawa najis. Bukan anaknya najis ya, tapi dalam ukuran itu pampers itu najis. Geser aja nggak apa-apa. Paham? Makanya anak belum khitan itu masih bawa najis. Makanya kan Pak orang tua kita dulu kalau anak belum sunat, anak belum khitan, sholatnya jangan diantara apa namanya orang tua, saf orang tua, karena dia masih bawa najis Pak kalau belum khitan. Paham itu? Tapi kalau dia khitan nggak apa-apa. Terus ada yang bilang, lah lucu Ustaz Ferry itu, Nabi Muhammad itu waktu sholat gendong cucunya. Loh, cucu Nabi Muhammad lahir 7 hari di khitan, di sunat. Nah putunya ibu ya nunggu mamanya narik mau baru sunat. Mamanya nggak narik, nggak sunat-sunat. Paham ibu ya? Tuh, jadi tanda balik itu bukan sunat, tapi ihtilam, mimpi basah. Eneng calanan gak mimpi basah. Eneng cewek dok enggak haid sampai umur 15 tahun. Maka balik enggak anak itu? Balik. Apa yang buat dia balik? Umurnya genap 15 tahun, walau dia belum mimpi basah laki-laki, walau dia belum haid perempuan, maka dia sudah balik karena umur. Kasih kok biaya tekan umur itu maksudnya tentang hijriah mau Pak, kaitannya ngaji gitu. Nah 15 tahun umur itu bukan 15 tahun hitungan lahir anak dari kalender Masehinya Pak, tapi 15 tahun hitungan kalender hijriahnya. Gitu juga nak genduri kayak Pak, genduri wong tinggal kayak 100 hari, setahun, itu tengoknya bukan tinggal dia kalender Masehinya, tapi kalender hijriahnya. Kalau kita orang Jawa kalender apa itulah Jawa itu. Paham maksudnya kan? Jadi kalau dia misalnya nggak paham sih kalau tak ulang. Meninggal tanggal 7 Juli 2022. 7 Juli 2023 belum tentu setahun nggak begitu. Tapi hitung tengok kalender kalender hijriahnya itu. Ya walaupun nggak pokok karena nggak ada ketentuan. Tapi kalau tadi balik tadi ketentuannya dari kalender hijriah, maka penting umat Islam mengetahui kalender hijriah, kapan dia lahirnya, kapan dia tinggalnya. Telaten Bu Pak dicatetin. Pak BKM izin Pak nggak ngajari musul Pak. Nah iso Masjid Asyiddin iki pun penanggalan dalam administrasi surat menyurat kalau bisa Pak dicantumkan juga kalender hijriahnya. Contoh mana pengumuman sholat Jumat ini Pak, petugas Jumat. Misal ini petugas Jumat tanggal ini tanggal berapa? 19.
Enggak, 19 ini. 19 Rebo berarti 21 Juli 2023 garis miring atau dalam kurung 4 Muharram 1445 Hijriah. Ngono Pak. Men umatku ngerti kowe iki Muharram. Oh, iki Safar. Oh, iki Rabiul Awwal. Paham itu kira-kira itu. Berarti penting nggak ini kalau gitu? Penting. Cuma kadang orang sering melalaikannya. Jadi dalam setahun tadi 12 bulan ada 4 bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Haram itu mulia. Romah. Nah wong Jawa ngomong keramat, Pak. Itu saya marani aku. Keramat itu jadi karomah. Wong Arab kan payah Pak ngomong karomah, wong Jawa kan payah ngomong karomah. Terus keramat wong mikirnya angker Pak, padahal karomah itu keramat itu artinya mulia. Contoh, ulang kenduri nggawa bungkusan. Wong Jawa ngomongnya apa? Berkat. Berkat itu apa Pak? Barokah. Barokah itu apa? Cukup. Coba tengok, Bapak kenduri bali kok berkat. Sebungkus segone Siti ini pun wis penyet-penyet, kentang dirajani, daging Siti. Iku tekan omah sing mangan bapak, ibu, anak-anak kabeh merasa cukup. Kenapa? Berkat Pak, berkah. Tapi nak bapak tuku ayam penyet nang kota Tanjung Moro gur sebungkus. Bali lagi pangan gaduh mama bapak gaduh rebutan ayam penyet itu. Paham maksudnya Pak? Jadi karomah itu keramat, keramat itu mulia. Bulan Muharram ini bulan keramat, bulan karomah, bulan mulia. Gitu. Jadi mana 4 bulan itu? Kata Nabi 3 bulan berturut-turut. Mana itu yang berturut-turut? Zulqa'dah sudah kita lewati, Zulhijjah sudah kita lewati, Muharram sekarang sudah tanggal 2. Malamnya kan tanggal 2 ini. Satu lagi mana? Letaknya antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi karena ini bulan Muharram, bulan mulia, kita disuruh memuliakannya. Dengan cara apa? Isi bulan Muharram ini dengan banyak beramal, beribadah. Apa salah satu amal ibadahnya? Puasa sunat. Ibu ket mau siso puasa sunat. Nah orang mau siso. Nah orang siso minimal 10 Muharram Asyura nanti. Asyura nanti Pak. Puasa tuh. Tasu'ah 9-nya puasa. Ada 10 hari terbaik. Mana itu? 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah, 10 hari awal Muharram. Itu waktu-waktu yang mulia. Maka nak iso mulai sisuk poso sunat. Poso sunat apa? Muharram. Wis gak usah keter nawaitu lah. Wis sengaja aku poso sunat besok karena Allah. Wis aman. Iki gara-gara nawaitu gak poso. Sisuk aku ora poso niatnya apa ya? Wingi ustadnya nggak ngomong. Saya nggak poso nunggu ustadnya dulu nonton ngarepnya baru poso. Wes nggak usah nama itu. Sengaja aku puasa esok hari karena Allah. Dah selesai. Sumpah Pak, wong ora sholat duha. Diomong ambek kawan nih, riko sholat duha nggak apa wasamsi wa duha mana itu? Gara-gara cocoknya wong nggak tanggung jawabnya itu. Mana ada peraturan sholat duha mesti baca wasamsi wa duha? Gak ada. Cuma gara-gara omongannya kawan. Nah sampai mati nggak apa-apa wasamsi wa duha. Apa nggak duha? Duhai, apa sing iso bocok-bocok? Ustaz aku iso ning nggon bocok enak kowe nambah kula lombat ino kan kula enggak apa-apa. Duha bocok enak kowe enak kula kan boleh kan? Boleh. Ya kaya imam masjid lah. Apalagi guri nak kowe nambah kula iku wis sing dibocok. Kan enggak apa-apa. Sah enggak salat itu? Sah. Berdosa imam itu? Enggak. Ya paling anak-anak taruhan lah. Amin.
lagi ngomong, woi pasti nak toina, mikro sing dibaca. Tapi Pak, kalau kita kaji, kalau kita baca kitab-kitab fikih itu Pak, lebih afdol kalau kita sholat menjadi imam yang dibaca itu surah yang sempurna, bukan potongan-potongan ayat. Nanti baca dalam kitab-kitab fikih itu. Maksudnya paham surah sempurna itu? Satu surah itu sempurna dari ayat 1 sampai terakhir dibaca semua itu lebih utama ketimbang kita ambil potongan-potongan ayat itu Pak. Makanya guru-guru kita mbiyen, ulama-ulama kita mbiyen bukan nggak berilmu, bukan nggak banyak hafalan, tapi guru-guru kita, orang tua kita mengamalkan yang diajarkan Nabi. Nanti kalau mau baca panjang-panjang pas sholat sunat, sholat tahajud baca yang panjang-panjang, juz 2 baca. Tapi nak imam aja kementus lah. Makmumi nenek-nenek koyo ini apa nggak geter nenek kenang dia kan. Terakhir nggak gelem terawih nenek itu. Paham Bu ya? Nah, jadi Muharram itu bulan mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan. Isi dengan kebaikan. Puasa sunnah. Isi lagi kebaikan, dia suruh nanti apa? Nyantuni anak yatim. Nanti anak yatim. Asyura itu disebut dengan harinya anak yatim. Kumpulin nanti anak yatim yang mana dekat rumah kita, undang ke rumah. Disantuni, dilus kepalanya. Sebanyak rambut yang ibu elus, sebanyak itu pahala yang ibu dapat. Maka coba modal nelus tok lah. Anak yatim diundang pun baris, mlaku. Lulus, bali. Lulus neh, bali. Lulus neh, bali. Lalu waktu itu kumpul nang Joko, lho cuma dilus-lus aja weh katanya. Ya dikei lah, disangungi, dikei duit. Itu makanya hikmah Pak. Kenapa? Anak yatim gak termasuk dalam asnaf yang lapang dalam penerima zakat Pak. Karena kita menafkahi anak yatim bukan setahun sekali waktu Idul Fitri aja, tapi sesering mungkin itu. Tapi aja pula gara-gara tak omong dilus rambutnya semakin banyak pahalanya. Sisuk anak yatim dipilih sing gondrong ya kan. Nah sing dulu sing bali ae gak itu pahala nek iku mereka. Terakhir data anak yatim kok sing gondrong-gondrong. Paham Bu? Amal itu. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawat itu hebat Bu, hebat. Saya amalan yang sering dan istiqomah saya ngamalkannya sholawat. Hanya itu sama Ustadz Banu itu. Setiap malam Selasa keliling kami sholawatan ke masjid-masjid Pak di Galang. Malam Rabu sholawatan, pokoknya sholawatan. Tiap hari di pesantren itu sholawatan. Sholawat itu hebat. Khatib Jumat hebat khutbahnya, tapi khutbahnya nggak sah Pak kalau dia nggak baca sholawat dalam khutbah. Sholat mau berapa puluh rakaat pun dikerjakan, kalau dalam sholatnya nggak ada baca sholawat nggak sah sholatnya. Bahkan kita berdoa dong belerang bene, nak dalam doa nggak dibaca sholawat nggak diterima oleh doa. Bahkan mohon maaf ini kan musim hujan kan, hujan deras, jutaan miliaran tetesan air hujan itu di dunia ini, di bumi ini, malaikat gampang hitungnya, nggak meleset satu hitungan tuh. Tapi ada malaikat yang nggak mampu ngitungnya. Apa itu? Pahalanya umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat nggak mampu menghitung saking banyaknya pahala solawat itu. Solawat Jibril itu sing paling gampang, 1000 kali setiap hari, ojo tinggal itu.
sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali Bu. Dilutnya itu 1000 kali 15 menit tembus. Mama-mama ini kadang-kadang lucu Pak Kades. Nah kalau selawat sambatnya suwi, kesel, ngeneng waktu, akeh kegiatan. 15 menit selawatan sambatnya suwi, kesel. Tapi nang dopok, setengah hari biasa itu, malah nggak kerosong. Kumpul ke jam 11 isu sampai ajan asar. Nang masjid asar sitok sambatnya gini, loh nggak kerasa ya yuk wes asar lagi aku jijik kali aku nggak gini. Sekitar jam 11 sampai asar sambatnya nggak kerasa. Kon selawat 1000 kali, suwi. Lama enggak, setengah jam tembus itu. Cuma jangan pakai lagu lah, ya cepet aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gitu aja nganggo lagu lah. Nah, nganggo lagu ya suwi. Sallallahu alaihi Muhammad 1. Sallallahu alaihi wasallam 2. 1000 ket subuh sampai maghrib enggak siap-siap itu. Iya, ya oleh nganggo lagu oleh, tapi nak arah cepet ya wes biasa. Kalau udah mampu ibu rasain nanti hebat selawat itu. Diamalin ya Bu. Apa tadi amalannya? Diisi amalannya di bulan Syuro ini, bulan Muharram nih. Puasa, banyak zikir, banyak sholawat, banyak sedekah. Jadi muliakan Muharram ini yang mulia. Jangan sebaliknya, kayak dibilang Pak Kades tadi, banyak orang yang menganggap bulan mulia ini malah dengan identik yang angker-angker. Nah wis malam 1 Syuro melintas di pikiran kita sujana, sundel bolong. Tapi saiki sundel bolong wis gak keren lah, wis gak enek wedi-wedine awak lah. Wong saiki sundel bolong pun wis munggah-munggah nang pentas keyboard kok. Tuh kan Pak. Iku ngerusak marwah para sundel-sundel bolong kae itu. Ya Allah. Sundel bolong pun saiki wis emoh, ngetoki wong wis emoh. Nang biek setan-setan itu kan akeh nang pokok-pokok. Saiki setan-setan nang pokok wis moh. Karena pokoknya wis dipakui ya mbak caleg-caleg kayak gak wis dipaku pokoknya. Minggat setannya. Lah. Jam piro iki? Setengah 11, mau jam 10 kurang, berarti 45 menit sidiknya lah. Gak kerasa ya kan? Sing ngrungokke, sing ngomong ya kerasa Pak. Jadi jangan kotori kemuliaan Muharram ini dengan pandangan-pandangan keliru. Bu, sah-sah aja. Kalau orang nggak mau nikah bulan Syuro, sah-sah aja, karena hak dia. Tapi jangan kaitkan kalau nikah bulan Syuro nanti cerai. Nah ini yang salah nih Pak. Kan banyak kayak gitu Pak. Ojo nikah Syuro, gue cerai. Cerai kok salah ke bulan. Dasar manusia nih saya nggak ngadeg untuk bulan nih saya salah. Artis iku lu umroh nikah nang ngarep Ka'bah 3 bulan ya cerai kok. Apa salah Ka'bah ya? Manusiane kok bulan salah. Wingi bulan Syawal royo nikah, royo haji cerai yo eneng kok. Kan berarti wong sing gak gadeg kok. Kudu bulan nih. Ibu nak nggak percaya lu mau nang pengadilan agama kayak takon. Daftar cerai. Apa kabeh sing cerai nang pengadilan agama kabeh nikah bulan Syuro? Wis ora lah.
Memang nek wis bulan suro kades, agus, kaya awak-awak iki kan agak aman memang. Wis gak itu kunjungan Pak, emang agak terasa lah bulet-bulet penghasilan sebulan iki. Nah enggak ya kan Bu, kunjungan sedina mbok pirang kon. Nak kunjungan kaya zaman biyen sik mending lah Pak dirantangin, biyen kan dirantangin. Dimuliakan kali kades ustaz dimuliakan. Nah saiki wis gak eneng Pak penghargaane gak eneng. Terus naik ibu tersinggung terserah. Tokoh-tokoh agama kita udah gak ada dihargai lagi. Mohon maaf ya, biek yang rantang, diterkinggur, dikunjung, dimuliain. Bukan perkara datang gak datang yang dirantangi, tapi memang takzimnya memuliakannya. Wis males rantang ngomongin keter dibungkus. Wis lebokke goni. Sak goni isine 50 bungkus. Ustate paling terakhir. Apa enggak 50 kali munggah mudun kereta. Terakhir penyet kunjungan ning ustad mau. Mie wis nyatu ambek sego. Wis dagingnya pecah enggak ngenang-ngenang. Awak arak nyumbang 25 mie wis penyet. Arak nyumbang limpul ya kaya ibu nomor bilang 25 jomong tapi pelit. Serba salah Pak Kades. Wes nganggo bontot ngono saiki lebih parah nih. Burung ngeterke gula mbek teh. Makanya akeh wong saiki kan penyakit gula ya kan. Wong kunjungan ngeki gula mbek teh. Indomie, red dihitung gula setengah kilo sekian, teh sekian, Indomie sekian, mangkai wong sekarang saiki penyakitnya selambung, mangan Indomie. Maaf itu, kalau ngasih Pak Kades jangan yang kayak gitu. Kalau ngasih ustad-ustad kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita jangan yang kayak gitu. Allah aku nengok. Iya ini kan ngingetin boleh ya kan Pak. Kades itu orang tua kita Bu. Masa munjung orang tua kita Indomie Sarini pula itu. Indomie. Kok nggak mikir? Ya kan Pak? Lu ya adab lah. Ya adab. Nah ambek sing lain lolos. Tapi mbak Kades sampai wong tua kita aja ngono ah. Ya Bu. Nah. Wis mending mau 50 bungkus munggah mudun. Tinggal mangan apa Pak? Iki kon nyedune Pak Kades kan Indomie. Ingat iku kok nak pesta munjuk Kades aja kaya ngono iku. Aku jamaah aku nang garang tak marahi nak ngei ustade, nak ngei Kades kaya ngono tak marahi. Ya dirantang lah. Wong tuane awak masa dikek kok ngono ya kan, Pak. Itulah. Paham ya Bu ya? Jadi jangan kotori kemudian. Kita jangan pesta di bulan Muharram ini alasannya apa? Jangan kaitan sama angker dulu. Bulan Muharram, bulan Suro ini bulan mulia, disuruh beramal, banyak beribadah. Maka sibukkan diri kita untuk beramal, untuk beribadah. Jangan sibuk untuk pesta. Kalau itu dasarnya tak dukung Pak. Pesta kan keter. Nak zaman biene, ulem. Ngerti kan Bu? Seminggu pertama ulem galang, kabeh galang burung ditekan ulem. Minggu kedua pakem beringin, puter pakem beringin ulem. Minggu ketiga panjang warawat batang wis puteri ulem. Pesta kumbang, keselen nek ulem terus kan. Saiki wis gak enek ulem ah, gur nganggo ae ya kan. Tapi kadang-kadang iku mau kecanggihan iku nggak kita nggak beradab juga. Jaluk maaf nak dia teko Pak Royo, jaluk izin, jaluk maaf salaman saiki gur atok. Maka ibu tak peseni. Minta maaf sama suami ibu.
terus duluan daripada minta maaf sama orang lain. Kalau hari raya itu banyak enggak istri-istri belum minta maaf sama suaminya udah pergi sholat id wis tangis-tangisan ambek bojone wong. Bali sholat ya Allah Kang, aku njaluk izin ya Kang, aku disalahke ambek Riko Kang, wis tangis-tangisan bojone ora disalami. Eneng enggak iku? Eneng wong teko halah. Kerudungnya warna apa nggak usah tak sebut. Ini lu guyu kok. Kan realita ini. Jadi kapan ibu minta maaf sama suami? Buan, kalau bisa sebelum sholat id atau malam jam 2 malam takbiran itu bukai bojone. Kang tangi Kang, apa deh? Wis dikon jabang nang kene lho Kang. Apa usah ora njaluk maaf. Ibu atrek 5 meter merayap, njaluk maaf. Ngomong itu kata-katanya sing indah lah. Iki kadang-kadang mbek bojone dhewe, Kang njaluk izin njaluk maaf ya Kang. Kelewat. Nek ambek bojone wong Kang. Ambek bojone dhewe keren. Kang, dosaku bagaikan pasir di pantai. Bagaikan buih di lautan, karya Khairil Anwar. Malam takbiran kayak kalau maaf. Itu makanya dalam kajian fikih makruh hukumnya berhubungan suami istri malam takbiran, makruh hukumnya. Lagipun ya lucu. Wong nang masjid takbiran beduk nek nggo nutuki apa. Iku makane makruh, Pak. Wong nang masjid lho nutuki beduk. Nek nggo nutuki apa. Ya Allah. Nutuki apa? Gaman kok iki. Mas gaman lho ya Allah. Ini gara-gara Pak Kades iki. Aduh ya Allah. Itu ya Bu ya. Jadi kalau kita nggak mau pesta, dasarnya jangan sibuk untuk pesta karena harus sibuk untuk ibadah. Tak dukung itu. Tapi jangan kaitkan sama angker-angker. Bulan Suro, bulan Muharram, bulan turunnya bala, bencana, musibah, wong tabrakan yang disalahke Suro. Nang beringin kene mbok serong sinten. Pirang tahun sing lewat lah. Wong kecelakaan nang mbok serong itu seminggu 4 kali meninggal kabeh. Apa wonge warga? Bulan Suro kok numpak kereta balap. Kecelakaan mate kan. Lho wong sing mate kok Suro sing salah. Neneng ngono itu. Paham itu? Oh Suro bulan turunnya bala. Kalau bala turun di bulan ini, caranya kayak mana? Buat tolak bala. Buat tolak bala. Caranya macam mana masing-masing. Ada yang buat genduri, kemudian sedekah-sedekah, doa bersama. Makanya tengok, genduri, tolak bala jangan disepelekan dulu. Di dalam situ banyak tolak bala yang diajari sama Nabi apa? Pertama, sedekah. Kan di situ sedekah Pak, masing-masing nggak bontot, masing-masing nggak makanan disedekahin kan. Sedekah itu nolak bala kata Nabi. Ingat nggak zaman dulu mimpi buruk diajari sama orang tua kita bangun ngapain pagi-pagi? Buat bubur merah putih ya kan? Diapain? Dibagi sama tetangga. Supaya apa? Mimpi buruknya nggak terjadi dalam kehidupan nyatanya. Kenapa? Yakin sedekah itu nolak bala. Yang buat bala ketolak bukan buburnya, tapi sedekahnya. Maka mesti bubur merah putih tak rasa, tapi tak rasa ya Pak. Karena itu paling gampang gawe ini kan. Cukup beras lebokke nang panci, kei banyu, masak pelodrok gak menang-menang, terus jadi bubur bagi-bagi ke sedekah. Tapi nak dikongkon wong tuwa biye, mimpi buruk malamnya, pagi buat bakso kan keter. Mangga bulet-bulet iki baksone kan keter.
Maka jangan pandang kuburnya, tapi pandang sodakohnya. Bisa Bu? Sedekah itu nolak bala. Itu makanya 10 Muharram nanti sedekah anak yatim nolak bala. Bisa Ibu? Sedekah jangan pelit-pelit. Jadi omong pelit lah, yang penting kan ikhlas. Lu ikhlas ya ikhlas, pantas nggak pantas ya dipikir. Mau tak ngomong nang kono. Ojo nggak ikhlas nggak pantas. Tak contohi mau. Eneng angsa ngendok. Endok angsa gede apa cilik? Gede. Pantas apa ora? Pantas. Wong angsa gede, ndoke ya gede. Itu kan Pak. Empret eneng empret ngerti. Ndok empret cilik apa gede? Cilik kan? Pantes apa enggak? Pantes. Wong empret cilik ya ndoke pun cilik. Sing enggak pantes, nak eneng angsa ngendok, sandok empret. Ah itu baru enggak pantes. Kuang sangsa ngomong kue, badan kue gede ndok, sandok empret apa ngekan. Dan jangan pernah paksakan empret suruh ngendok sandok angsa. Gompret-empret kumpul, yuk kau simpel. Wes deh, aku nggak belum mulai ngendok lagi. Lo kenapa? Masa ndokku sandok angsa? Loh, jadi pirang jahitan yuk omongnya pula kan? Pirang jahitan. Artinya apa? Allah kasih rezeki sama ibu, Allah kasih rezeki sama bapak. Sesuaikan seberapa banyak rezeki yang kita dapat, sesuaikan dengan rezeki yang kita sedekahkan. Itu baru angsa, ngendok angsa. Paham? Gaji 10 juta, infak 2.000, angsa ngendok empret. Oh, nang lorong gini paling koyo. Tapi nak dikutipi duit kamu haram deh. Nak komentar paling akeh, ngei paling siti, hai kula angsa ngendok empret. Iki sing teko akeh angsa empret. Empret, aku hancur. Aku nak ngerti ceramah empret mau teko aku. Terus jelas lah nak empret patungan ya empret nih lagi. Ya udahlah kalau gitu baik, empret-empret yang dimuliakan Allah. Empret. Tapi prakteknya memang gitu Pak di masyarakat ini. Mau bangun masjid, mau bangun apapun, yang dipaksakan ngendok angsa ya empret-empret kae dipaksa. Dikutipi ya empret-empret sing dikutipi. Sing angsa menengai kurung mulai ku cocok yang saya cepat-cepat dipotong aja. Pantes nggak pantes dipikir. Paham itu? Aduh ya Allah, 2 jam ya. Jam campu kok itu sih. Paham ya kan? Sedekah itu nolak bala. Sedekah itu nanti di alam kubur dia yang akan menerangi cahaya hidup kita itu. Cahaya kita dalam kubur itu tergantung banyak sedekah kita terang kubur kita itu. Cepet ibu kasih, oh ya Tuhan no, limpul center, 20 teplok, 10 lele. 5.000 mancis, 2.000 puntung rokok, 1.000 kunang-kunang. Bapak-bapak, mohon maaf, sholat Jumat kalau mau infak itu sesuaikan Pak. Jadi bapak angsa ngendok angsa, jangan angsa ngendok emprit. Iki nak wis sembahyang Jumat wajib lain. Kota infak ketok le astagfirullah. Infak nang ndek jikire berubah tambah khusyuk. La ilaha illallah.
Wah ilaha illallah. Kawane lho turu kae khusyuk digeser mbek kawane kon lan berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akeh sing ngono iku akeh. Rezeki ora akeh. Sing ditokke sithik enggak sesuai. Ya kan, Bu? Paham nggak ini? Ojo pelit-pelit kali urip itu. Aduh ya Allah. Aku eneng Pak, ngono lah. Panitia itu pelit luar biasa. Aku ceramah bagi duit sampai anak-anak kan. Sing iso meneng jawab peranan limpul. Waktu itu eneng 7 orang lah waktu itu ingat saya. Kali limpul kan 300 limpul. Wes. Rupane ya Allah. Wes gak usah tak omong lah. Terus gak usah tau ngomong lah wis nyakit hati. Tapi gak ranggene Pak, anak galu 10 bingung. Oh, siapa kades sih? Kades siapa? Aduh ya Allah. Bisa ya Bu ya? Sedekah nolak bala. Kalau takut kita bala turun bulan Muharram ini, tolak banyak sedekah. Makanya genduri nolak bala itu ya udah pasti itu kan. Dalamnya ada sedekah. Kemudian apa lagi? Dalamnya ada silaturahmi. Silaturahmi juga nolak bala. Ya enggak? Yang buat bala turun ke dalu 10B, yang buat bencana, musibah datang ke dalu 10B ini bukan surahnya, tapi manusianya. Kalau orang dalu 10B udah gak cakepan, udah gak akur-akur, udah saling salah-salahan, udah gak mau teguran, udah gak guyup, itu yang buat bala turun. Tengok zaman dulu, gak ada musibah apa-apa, macam-macam di kampung itu. Kenapa? Guyup orangnya, rukun orangnya. Saiki kan, mama anak gak cakepan, gak akur. Yayu adik nggak akur, besan nggak akur, ya nggak? Iku sing balai turun itu. Bu, hidup ini butuh orang lain. Jangan sampai putus hubungan sama orang lain. Itu yang buat bala turun itu. Kadang-kadang kita sambat susah, ya Allah, itu kok ngene-ngene ae ya Allah. Wong iso tuku apa-apa, aku kok malah ngedol apa-apa ya Allah. Jangan salahin orang lain, tanya. Mungkin ada silaturahim kita yang putus sama saudara kita, tetangga kita itu. Itu yang buat rezeki seperti itu. Guys, pahami gitu. Urip butuh orang lain kok. Dari lahir sampai mati, lahir yang mandikan kita orang lain, mati yang mandikan jenazah kita orang lain, lahir yang makaikan baju kita orang lain, mati yang makaikan kain kafan kita orang lain, lahir yang gendong kita orang lain, mati yang gendong jenazah kita juga orang lain. Itu butuh orang lain. Jangan cerita bermasyarakat, ibu duduk di sini aja, di sana ibu mau nampak cantiknya, butuh orang lain gitu. Siapa coba? Sing elek lah. Loh iya. Anak ketok cantik, jagong jejeran sing elek. Jadi ketok cantik. Ojo wis elek jagong jejeran sing elek. Kok enggak bapak-bapak ngomong delok wong elek ngumpul kayak gitu. Tapi aku tak omong kayak bapak-bapak iki Pak, nak rikon duwe bojo elek, syukuri Pak. Karena anak kita duwe bojo elek iku awet. Ya. Nak bojone riko cantik, seberapa tahan lah cantik itu bertahannya kan. Tapi nak elek awet. Iya, sampai mati loh elek. Awet elek itu Pak awet. Aduh ya. Nah, jadi apa sikap kita terhadap bulan Muharram ini? 1. Bulan Muharram, bulan mulia, muliakan dia dengan cara apa? Isi dengan amal ibadah. Amalnya apa? Udah tak kasih tahu tadi. Jangan kotori kemuliaannya dengan pemakleru. Yang tadi udah tak terangi. Nah ya udah cukup, pokoknya rak dibahas. Mudah-mudahan manfaat. Jam 11 aku abone kok emangnya. Ibu balik turu, aku nyopir nih. Kadang-kadang panitia penyakitnya ngono, nak urusi 2 acara, keter kali bolak-balik nginget di. Ustaz aja lali minggu ngarep, iya. Ustaz aja lali trok dino nek, iya. Ustaz aja lali ku bengi, iya. Ustaz wis tekan di orang tekan.
Iku urung sido acara, tapi nek wis bar acara gak enek panitia sing takon, "Oh, Ustaz wis tekan omah gak enek." Ustaz jarak nyemplung paret kok beres, mungkin insyaallah wis siap. Tapi gak gini Pak, enggak. Gini kan wis langganan. Abonge langganan royo kuliah ya gak tekan kok. Nah belajar nang grosir langganan untuk kuliah masalah ngomong langganan lagi yo enggak diterke kuliah ku royo kon ngarep tak tunggu itu. Ya sarung-sarung baju koko peci terkilau langganan kok. Baju L, peci ukurannya 6. Catet iku. Royo dolan nang omahku ngeterke peci. Aku pernah kayak gitu. Iya terus jamaah ini datang ke rumah, Ustadz alhamdulillah karena ceramah Ustadz di sini bolak-balik udah kami dengerin, kami ucapkan terima kasih Ustadz. Datang perwakilan itu nganterin. Ini Ustadz ada kain sarung, ini ada baju, ini ada peci. Kontan tak doain, ya Allah kebaikan warga dusun 1 desa Dalus 10 ya Allah, ngasih sarung, ngasih peci, ngasih baju koko ya Allah. Tak doai mudah-mudahan semua warga Dalus 10 di dusun 1 Allah luaskan rezekinya ya Allah. Oh jadi saya kan orang sampai sarung ini gambar-gambar itu nak tekan tak doai tenang. Ini kan saya contoh kan nyamber amin sarung orang tekan tapi nyamber amin enak ya Pak. Nah tak kalau tenang tak doa langsung itu nang ngarep sing itu Pak Kades ngomong oh tak nggak ngenai kok cuman aduh ceng aku ya ada jam 11 mudah-mudahan manfaat. Kalau orang wes lah orang aku kan mau sak nguyu iki ora nguyu. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Kita doa lah Bu ya. Tak maaf saya Pak Kades ya, tak maaf saya Pak. Izin kalau banyak salahnya. Inilah ngaji kita yang sederhana. Insya Allah kita bisa amati Bu ya. Insya Allah bisa kita terapin dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah, sehat kita dijauhkan dari bala kita di bulan Muharram ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah afiyah wassalamu alaina. Allahumma rzuqna ya razaq. Allahumma rzuqna ya razaq. Allahumma rzuqna ya razaq. Ya Allah ya khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Nanti abang kasih.